juga jadi sorotan di Kompas Petang, Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 1 orang DPO dalam kasus mutilasi di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. DPO yang ditangkap merupakan eksekutor yang membunuh korban sebelum dimutilasi. Setelah 3 hari buron, ER yang ikut membantu membunuh warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini ditangkap. ER ditangkap di kawasan Tambun Selatan setelah bersembunyi di rumahnya. Peran ER tak kalah sadis. ER ikut membantu dengan cara memegangi korban saat dibunuh oleh rekannya FM di lokasi parkiran motor. Bersama pelaku, polisi juga menyita mobil rental yang digunakan pelaku selama kabur. Tak hanya itu, mobil ini juga digunakan untuk membuang potongan tubuh korban di beberapa tempat. Polisi mengungkap peran dari ketiga pelaku. Seluruhnya berperan sadis dalam pembunuhan yang berujung mutilasi ini. Pelaku ER yang baru ditangkap ikut menahan kepala korban saat pembunuhan terjadi. Peran mereka pada saat melakukan pembunuhan yang berujung kepada mutilasi, ya, ini memiliki peran yang berbeda-beda. Ada satu, ya, tersangka FM ini memegang kaki daripada korban, kemudian tersangka ER yang baru kita amankan kemarin itu memegang atau menutup kepala korban dengan bantal. Kemudian tersangka MAP ini yang melakukan pembunuhan. Nah, setelah korban meninggal, ketiga tersangka ini memindahkan tempat, ya, dari TKP pertama, ya. Mereka memindahkan ke TKP kedua, yaitu memasukkan ke dalam kamar mandi, kemudian melakukan mutilasi. Terungkap sudah kasus mutilasi di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ER yang sebelumnya buron berhasil ditangkap oleh penyidik Polres Metro Bekasi. ER adalah pelaku ketiga yang ditangkap dalam kasus mutilasi ini. Menurut polisi, ER ikut membunuh korban yang tengah tertidur. Polisi menyebut ER tidak ikut memutilasi korban, ER hanya ikut membuang potongan jenazah di beberapa tempat. Untuk TSK atas nama MAP, dia menggorok leher tersangka. Kemudian untuk FM memegangi tersangka, kemudian ER juga memegangi tersangka. Terus status korban, status tersangka sekarang kan? Status tersangka untuk MAP dan FM sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk ER masih dalam pemeriksaan, tapi endingnya nanti akan lakukan penahanan juga. Seperti itu. Terus tambahan barang bukti dan yang penangkapan terakhir ini dan? Untuk tambahan barang bukti yang terakhir kita dapatkan yaitu alat yang digunakan yaitu 1 buah mobil. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan mutilasi. Jika terbukti, ketiganya akan dijerat dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dalam soal motif dan peran 3 orang pelaku pembunuhan dan mutilasi di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, kita akan sapa Kanit Jatanras Reskrim Polres Metro Bekasi, Ibtu I Gede Bagus. Selamat sore, Pak Gede Bagus. Selamat sore, Mbak. Jadi apa peran dari pelaku yang baru saja ditangkap ini? Baik, dapat kami jelaskan, Mbak. Untuk pelaku yang baru kita dapatkan atas nama ER, sama seperti pelaku FM, yaitu memegangin tubuh korban, seperti itu, Mbak. Ya, tapi motifnya apa sampai kemudian pelaku ini dan korban kabarnya saling mengenal, tapi kemudian apa yang membuat sampai akhirnya pelaku ini bertindak sadis hingga membunuh korban? Untuk motif, karena motif dendam sudah lama, Mbak, terkait yang pertama terkait pelaku yang motif MAP, karena istri MAP itu pernah dapat perlakuan tidak menyenangkan dari korban, kemudian dari tersangka atas nama FM, itu istrinya juga pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Akhirnya dari itulah dapat diindikasi bahwa ada dendam yang terjadi terhadap 2 tersangka tersebut. Kemudian untuk tersangka ER, ini karena dia kekawanan, kekerabatan, akhirnya dia hanya ikut serta saja. Seperti itu.
Artinya totalnya ada berapa pelaku yang melancarkan aksinya dalam pembunuhan ini, Pak? Dalam aksi pembunuhan mutilasi ini hanya 3 pelaku saja sementara, Mbak. 3 pelaku sementara, 1 sudah ditangkap, yang 2 lagi? Semuanya sudah tertangkap, Mbak. Baik, semuanya sudah tertangkap dan semuanya mengaku ini adalah dendam, begitu ya? Ya. Baik, lalu apakah ada motif lain yang juga kemudian terungkap selain yang satu tadi Anda katakan hanya berkerabat dengan 2 pembunuh lain, yang 2 ini karena memang memiliki dendam masa lalu bersama dengan istrinya yang pernah diganggu, adakah motif lain hingga kemudian melakukan pembunuhan? Untuk motif lain nanti kami dalami lagi, Mbak. Yang pasti kemarin kita sudah cek urin untuk mereka ketiga tersangka ini. Dari ketiga tersangka, 2 tersangka ini positif menggunakan amfetamin seperti itu, Mbak. Baik, bisa Anda ceritakan, ini kalau kita cerita soal pembunuhan sadis di Bekasi dengan mutilasi ini kan ada cerita yang panjang sekali sampai kemudian ada 1 tersangka yang terakhir ini akhirnya ditangkap. Seperti apa proses pengejarannya? Awal mulanya seperti ini, Mbak. Kami mendapatkan potongan tubuh di TKP. Kemudian dari Satreskrim Polres Metro Bekasi beserta Direktorat Kriminal Umum bersama-sama kita mengidentifikasi. Kemudian timbullah nama atas nama korban RS. Setelah kita cek RS, kita telusuri, ternyata ada RS ini 2 minggu tidak pernah pulang karena dia ingin mandiri dari orang tuanya. Kemudian kita cek saudara RS ini sering bermain dengan tersangka atas nama MAP maupun FM. Dari situlah kita dapat penyelidikan dari situ, kemudian kita dapat mengidentifikasi bahwa mereka lah pelakunya karena kita dari keterangan dari saksi-saksi yang lainnya menyatakan bahwa MAP maupun FM ini pernah sempat ada perselisihan dengan korban seperti itu, Mbak. Baik, lalu kemudian kita bicara soal pembunuhan sampai berujung ke mutilasi. Ini artinya pembunuhan berencana ataukah memang ini upaya hanya untuk ketika sudah terjadi pembunuhan untuk menutupi apa yang dilakukan? Untuk pembunuhan yang dimutilasi ini berdasarkan penyidikan sementara ini berencana, Mbak, karena ada range waktu untuk mempersiapkan. Kemudian untuk bagian potongan-potongan tubuh yang dipotong-potong oleh tersangka ini dimaksudkan tersangka untuk menghilangkan barang bukti seperti itu, Mbak. Artinya mereka memang sudah berencana untuk membunuh kemudian memutilasi korban, begitu ya, Pak? Ya, seperti itu, Mbak. Ancaman hukumannya apa, Pak? Untuk ancaman hukuman karena kita mengenakan pasal 340 KUHP, kemudian dan atau 338, itu 20 tahun maksimal seumur hidup seperti itu, Mbak. Baik, ini berhenti di 3 tersangka ini atau ada kemungkinan tersangka lain? Sementara kita baru 3, Mbak. Nanti untuk tersangka tersangka lain atau ada indikasi orang yang ikut serta, itu nanti hasil dari pengembangan seperti itu. Baik, terima kasih. Ibtu Gede Bagus telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.